digambarkan kayak ukiran Kerawang Aceh dan lain itu kategorinya ilustrasi. Nah, itu aku kurang paham juga. Oh. Nah, Berarti kayak Gam Cantuy dulu bisa kita bilang ilustrasi itu ya? dia ilustrator. Yang Yang garap itu gambarnya ilustrator, ilustrator. yang outputnya itu ilustrasi. Mungkin yang itu. belum masih mencari jati diri Ya, atau bisa karakternya, Bang. Sedap. Bisa jadi gini nih. Tumben betul. Sehat. Sehat. Bisa jadi seperti ini, kan? Begini ceritanya. Gimana suruh Chẳng parah, megedali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu semua. Tanggal 22 Desember kalau ini udah diupload berarti udah lewat sekitar hari-hari Kemarin lah. ini hari apa nih? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis 22 Desember. Selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu. Bapak tunggu dulu tanggalnya. Kepada ayah-ayah, sabar dulu. Masih lama sekitar. Ayah-ayah cari ibu-ibu deh. Bapak-bapak tahun depan ah. Sekitar Sekitar bulan Oktober. Oh, Di episode kali ini Bang Ian, Bang Fahmi, sedap. kita tidak bertiga. Melainkan Ini kenapa? Ini sebelum kita lempar ke yang di samping saya ini, karena di zaman sekarang kita apa-apa kita mau nge-branding produk butuh yang namanya, contohnya kayak logo, butuh campaign buat sosial media, kita butuh ilustrator. Sekarang di era sekarang itu ilustrator tuh udah kayak berdampingan dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Sebentar nih Sultan. Saya lihat di Sultan kayak tegang sekali ya. Padahal baru pulang ini. padahal udah lemas. Udah lemas. Kenapa masih tegang ini? Bagaimana ini Fahmi? Bukan efek obat. Masih tegang sampai sekarang. Abang Fahmi bisa nggak kita bahas yang Oke, di era 5.0. Jelas. kita hadirkan. Siapa kita hadirkan ini? Kita Bang Fahmi? tampilnya. Kita tampilnya. Siapakah dia? Seorang ilustrator dari Biren, Dari Juli. Arik Matika, everybody. Coba disapa dulu. Halo semuanya, Iya. penonton dan pendukung Cang Cang Panah Podcast. Untuk Ya, fansnya semakin Cang- hari semakin banyak hatersnya di TikTok. Tepuk tangan semua. Kepada haters, fuck you. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Jadi apa kabar nih narasumber sehat? Ya, alhamdulillah baik lah. Alhamdulillah. Coba Tadi dia kita udah kenalin diri. diri Arik Matika. Sebenarnya nama aslinya Arif Hidayat. Siapa? Nama asli Nama sosok panjang. Arik Matika nih. Nama kepanjangan Anda siapa? Arif Rahmatullah. Bukan. Aduh, ringan. Jokes ringan lah. Aku terkejut kan? Muslihat sekali. Tapi bagus itu. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya. Nama asli Muhammad Arif Maulana. Sangat pemasaran. Muhammad Dikenal sebagai Arif Matika, seorang ilustrator dan juga graphic designer. Aritmatika itu apa? Arit jago matematika. Arif nggak suka matematika sebenarnya. Oh. Dulu di sekolah nggak suka matematika. Nggak suka matematika. Sekolah di mana dulu bang? Sekolah SD di Birun juga. SMP ya Sempat. kebetulan Masih di Biren. Masih di Biren. pesantren juga kan di Birun. Alhamdulillah. Kok keluar dari pesantren karena disuruh-suruh minta sedekah? Kebetulan Gak ada yang mau toto lah. Thank you minta air. Waktu menyebar nyamar. Emak aku nih bukan passion aku nih keluar aku. kebetulan SMA-nya juga di Birun. Di Sukma. Abang Sukma juga abang? Mana ada? Kok tahu gini? Mana ada kok tahu Ki? Waktu Ki kelas ini ada ketemu ada? Nggak ada.
Nggak ada, aku STM. Aku masuk dia keluar. Oh, masuk kelas 1 SMP. Masuk SMA. kelas 1 SMA dia keluar. Dia udah keluar. Dia keluar. Oh, Oke. beda 4 tahun ya. Dia sebenarnya kita. Pak Ada, Wah. ada yang pernah panggil Pak Wah. Pak Wah. Iya. Terus kuliah di Al Muslim. Kuliah di Unsia, Usia. Jurusan ilmu komunikasi. Rating? Kalau sekarang USK namanya ya. Yes, Letting? SK. Letting 2014. Tamat SMA 2014 langsung lanjut kuliah. Ambil jurusan ilmu komunikasi karena di Kavi nggak ada di Aceh. Oh. Jadi lanjut di ilmu komunikasi, Dulu di kafe yang puan di kafe. desain komunikasi visual. di Aceh belum ada. Di Aceh belum ada. Itu ISBI. ISBI nggak ada Seingat juga ya? aku ISBI kayaknya masih proses. Tapi masih Oh. seni kayak Masih Seninya ada. budaya ya. Iya. Masih ke arah situ ya. Ya. Kalau lulusnya kalau SB itu bukan SPD lagi kayak di Unsia. Kalau Unsia kan sentra tasik itu lulus kita kan FKIP SPD. Kalau di SB itu memang udah sarjana seni kita. Sarjana seni. Cuma belum ada di kakinya. Kalau desainnya SDS kan, sarjana desain. Oh. SBS. SBS. Chapter number 4. Iya. SBS One Piece. One Piece. Dulu di SMA Ki IPA apa IPS? IPS Oh, makanya langsung request juga IPS. Karena Langsung- emang sadar diri aja kita. langsung ke apa tuh ilmu komunikasi lurus sejalur. Lurus saja sejalur. Jadi Nggak harus belok. kenapa ilmu komunikasi? Karena sebenarnya kalau di luar negeri di luar Aceh betul. Di kampus-kampus yang memang yang udah gede itu ilmu komunikasi sebagai fakultas. Ah. Ilmu komunikasi fakultasnya jurusannya di kafe, Oh. multimedia, oke. broadcasting, Oke, Masuk. humas. Sedangkan kita di sini kan belum Ya, belum ya, ke arah ya. situ. Karena banyak ini ya pertimbangan lagi kan. Kalau yang di Unsyah ada di bawah ilmu komunikasi ada apa aja? Di bawah itu kan masih jurusan, tapi secara pembelajaran di situ dominannya jurnalistik sama humas. Berarti kalau Pada di dasarnya. Indonesia di bawah FISIP ya? Di bawah FISIP. FISIP, Fakultasnya FISIP, ah. fakultas FISIP, jurusan ilmu komunikasi. Oh, oke. Kalau pembelajaran di dalamnya lebih ke jurnalistik, humas, ya humas ya manajemen perusahaan lah dan lain-lainnya, broadcasting dan lain-lainnya itu di penghujung perkuliahan lah. Di semester 5, 6. Mau habis mata kuliah? Ya, penghujungnya itu. Oh, oke, Humas. oke, oke. Humbak. Termasuk ini juga. Kalau Mbak Kumbak. Kalau mbak lagu. Terus Wah apa tuh? mbak. Oh ya betul. Ombak. Back. dari kuliah ilmu komunikasi itu udah nyambung kayak ke ilustrasi itu belum? Ilustrasi itu memang coba-coba sendiri berarti kan? Ya itu lebih ke personal sendiri sebenarnya. Karena kan Sebenarnya gini, maaf aku potong. Sebenarnya dia tuh dulunya bukan ilustrator. ilustrator, dia tuh juragan pomade dulu. Ya. Dia juragan pomade. Memakai ilmu komunikasinya untuk menipu orang. Enggak, pomade tuh malahan waktu dia masih SMA. Oh, Waktu dia masih SMA sekitar kelas 2, kelas 3 tuh dia jualan pomade. Zaman itu. Zaman Belum di Aceh 2013. itu, 13 14 ya. di Aceh kayak masih pomedan. Ya, masih kayak gitu. Mudah-mudahan Ju, Barbara. Ya, kalau kita jualan orang masih milih Masih karena taruh Barbara. Gatsby, taruh Tenco aja lah, Barbara aja lah, atau Gatsby apa. pakai air. Ah, Kalau sekolah misalnya berkeringat putih nih. Itu ini bris. itu beri. Pakai santan. Awalnya itu. Jadi apakah dari pomade tuh kan gambar-gambar di grafis calling pomade itu kan lumayan lucu Menarik, kan. ya. Keren lah kan sebagian apalagi kayak yang merek tertentu yang punya Amerika kan. Kan unik-unik. Apa karena ngelihat gambar tuh kau memutuskan untuk jadi ilustrator gitu? Kalau untuk ilustrator, gambar lah intinya kan. Tukang Kalau untuk gambar. kalau untuk gambar sebenarnya udah dari dulu. Cuma karena pas SMA aku belajar software, Corel Draw, Photoshop, jadi lebih tertarik untuk mendalami software. Kayak logo, kami jualan online. Zaman itu belum heboh lah, Shopee dan lain-lainnya.
kalau masih ingat mungkin masa-masa broadcast di BBM, orang jualan. Beli online Terkadang di kan taruh Kaskus. beli di Iya, Kaskus. Kaskus paling. Taruh profilnya kan terkadang profil nama store. Nah, desain sendiri juga tuh namanya dulu Snatch Pomade kan. Kuna nih? Snatch. Snatch. Nah, bukan ular, Snatch. Jadi dari itu udah mulai maksudnya lebih ke penerapan ilustrasi ke format digital. Oh. Karena yang belajar software kan graphic design. Udah duluan belajar buat stiker untuk disuruh digiring kan. Udah mulai tuh, udah mulai. buat stiker. SMA. Mulai SMA dan terus taman SMA kan banyak panjang liburan tuh. Oh, ya. Masa-masa itu termasuk ya kayak disuruh Holi kan. Tuh Bang Nanda itu termasuk orang-orang Yang awal kan? lah, yang maksudnya kita belum ngerti apa-apa dia udah percaya lah. Oh, aku sebenarnya malahan kan aku pikir kok menjadi tukang gambar digital tuh 3-4 tahun belakangan ini. Fokusnya ya Enggak, maksud aku kok pertama mulainya tuh dah. memang belajar. Aku nggak tahu dari dulu tuh sebenarnya. Sebelum ini kita kok jelasin dulu ilustrator tuh apa? Ilustrator itu terkadang orang masih ini ya, masih standar ilustrasi itu terkadang orang pakemnya kalau dia anak band mungkin menganggap ya gambar horor-horor atau yang emang garang lah, yang garang, anak motoran, akar-akaran itu udah gore lah kategorinya kan. Gambar tengkorak. Tengkorak lah basicnya, gambar tengkorak ya Tengkorak itu mapui. ilustrator. Kalau Tengkorak mapui. Ghost Rider. Apa-apa. kalau yang terkadang orang menganggapnya ya itu ilustrator mungkin yang kayak orang ngegambar untuk yang cute-cute itu jatuhnya mungkin doodle. Padahal itu kategorinya ilustrasi juga. Ilustrator kan lebih ke siapa yang penggarapnya itu kan. Yang ngegarap itu ilustratornya. Pekerjaannya. Pekerjaannya. Hasilnya? Outputnya ilustrasinya. Tergantung temanya. Apa watercolor, yang cute, yang doodle. Oh, berarti secara garis besar apapun yang digambarkan atau secara dalam logo apapun gambarnya segala macam itu ilustrasi sebenarnya. Itu ilustrasi sebenarnya. Kalau yang udah berbentuk-bentuk lah. Dengan kategori ya emang itu sebuah goresan yang membentuk objek-objek. Cuma aku nggak tahu secara teoritisnya bahwasanya ini harus membentuk objek yang realistis dulu apa bukan. Kalau realistis ya orang. Apakah objek yang digambarkan kayak ukiran kerawang Aceh dan lain itu kategorinya ilustrasi? Nah itu aku kurang paham juga. Berarti kayak Gam Cantuy dulu bisa kita bilang ilustrasi itu ya? Dia ilustrator. Yang Yang garap itu gambarnya ilustrator, ilustrator. yang outputnya itu ilustrasi. Tapi Tapi dengan tuh ilustratornya ada. ya Siapa namanya? M sampai Edward. Ayam hidup bukan. temanya itu dia komik. Amerika. Orang Amerika. Komik. Tapi kategorinya ilustrasi ya. Padahal dia kalau emang pada masa itu medianya udah masif kayak sekarang, kelas maksudnya style yang dia bawa itu lumayan kuat itu. Ya, kayak American style lah. Ya. Bisa dibilang. Lagi-lagi Komik-komik awak Amerika. Pengkritik Amerika lagi-lagi Ya. Udah ilustrasi. ada pakemnya kayak gitu. dia udah ini istilahnya udah apa? Identitas dia udah kuat. Udah Ya, kuat. betul. Dia udah kalau yang identitasnya kuat seperti itu dia kategorinya bukan lagi ya mungkin ilustrator juga, tapi dia udah jatuh seniman udah. Ya emang dia udah emang dari situ, apalagi kalau dia misalkan kita nih, Bang, tolong gambar yang ngesal kayak ini ya, dia nolak tuh. Berarti idealis dia itu terhadap gambar dia yang dia bawa ini udah kuat kan. Berarti Disitulah jatuhnya senimannya ada. Seniman. Misalnya kayak gini, katakanlah misalnya kayak kita yang kenal Sedep ya kan. Ayam. Telepon. Si Andi rusak Ali. mantap li. Sedep ya. Ada lope-lope. Apa ngomong? Misalnya kayak gini. Misalnya kayak kita kenal Arnis. Ya. Dia kan apapun yang dia gambar tetap membawa kayak ikannya itu. Karakternya. Berarti dia jatuhnya
Dia Udah seniman, seniman. udah seniman. Seniman, ya. Seniman berarti bisa jadi ilustrator juga. Ya, Kalau ilustrator Belum belum jadi tentu seniman. bisa jadi seniman. ya. Kalau seperti Anda Tapi, ini udah dikategorikan menjadi seniman apa belum sih? Biar mendunia. bahasa Inggris. Minum, Mbak. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris mendunia. Worldwide. Worldwide. Nah, gimana tuh? Kalau aku masih dengan kategori kreator. Ya. Belum Tapi- jadi tapi seni. ini Pelaku menurut- seni. Menurut aku lagi nih ya, apapun ceritanya, walaupun dia nyari duit di situ, belum punya karakter, tapi itu seniman. Ya. Banyak yang bilang gitu. Menghasilkan karya. Itu tetap seniman, walaupun kita datang inspirasi bisa dari apa Ya. aja kan. Kita bisa jadi dari komik segala macam, anim, TikTok. ya kan bisa dari mana aja inspirasi itu kan. Anime TikTok. Tapi kan intinya yang ingin ku sampaikan, inspirasi itu kan nggak semua orang sama. Betul. Waktu dia mengilustrasikan ya, betul kan? Betul. Nah, itu seniman bagiku. Ya, aku sepakat juga dalam satu sisi untuk hal ini. Terkadang kan Kayak terlalu Ada- berkotak-kotakan kalau Ya. misalnya orang yang udah terlalu punya karakter dianggap seniman, yang belum punya juga bukan. Kan nggak bisa juga. Kayak Mungkin yang gitu. belum masih mencari jati diri Ya, atau bisa karakternya, Bang. Sedap. Bisa jadi gini nih. tumben betul. Sehat. Sehat. Bisa jadi seperti ini, kan? Karena dia mungkin udah punya karakter, Ya. tapi dia nggak karena tuntutan pekerjaan orderan, Ya. consignment yang begitu banyak, dia nggak sempat ngembangin karakternya. Kan nggak mungkin misalnya dia karakternya kayak gini, Bang. Orang requestnya seperti ini misalnya. Dia jual karakternya kan belum tentu laku. Seperti apa Bang Fahmi? Misalnya karakter dia ular nih, sisi ular. Ada yang order nih, lambang motoker misalnya. Masa diselipin sisi ularnya di motoker? Iya. Kan nggak lucu. Nggak care jadinya. Ya. Ada kobra kayak gini. Garaga. Ebel ora. Kan Hana connect lah, Hana sinkron. Ya, betul. Karena sih kan ciban klien. Satu sisi aku setuju Bang yang kayak gitu. Karena kayak mana? Di pengembangannya ini sebenarnya yang rada ribet. Ya. Terus tergantung si tipe klien. Ya. Ada klien yang emang dia mungkin kekeh dia. Ini gambarnya emang harus terlalu mirip kayak ini nih. Dia taruh satu pakem lah. Katakanlah misalkan bentuk gelas ini. Warnanya harus hitam, semuanya harus sama. Sampai letak titiknya juga harus sama. Sedangkan kita ya jatuhnya kan sebagai kreator aja nih Yeah. untuk menggambar ini. Tapi juga ada juga tipe klien. Aku pengen kayak gini. Tapi kok harap dengan sebagus mungkin versiko sendiri. Ada tipe membebaskan. klien kayak ini ya. Ah. Mungkin ya kita kan masih nggak tahu juga nih. Yang aku bilang tadi juga aku masih kurang tuh ilmunya secara teoritisnya juga terhadap makna dari si seniman. Tapi bisa disebut mungkin lebih ke kebebasan pas dia Berekspresi. ungkapinnya ini. Bisa disebut kayak gitu mungkin Bang. Lebih ini ya simpelnya aja. Tapi bisa kita anggap gini juga jadinya. Karena dia dari awal udah langsung nyari duit. Nah, Betul. bukan mengembangin karakternya dia. Menciptakan karakter. Ya. Wah. Dia udah ada. Sebenarnya kalau menurut aku setiap orang yang apakah itu pelukis, ilustrator segala macam kan, dia udah punya karakter personalnya tuh udah ada. Cuman karena si Borib dari awalnya dia udah ini enak nih rupanya nyari duit di sini. Mungkin gini, Bang. Pengembangan karakternya jadi agak ketunda. Mungkin karakternya si Borib nih gini mungkin. Mungkin karakternya cabul. Karakternya. Enggak. Mungkin correct me. If I'm wrong. Mungkin karakternya mana, Pak? Ada tarik garis pun ya kan. Cocok gitu. Benar. Kayaknya Ya pegang dulu ya. Dia ke karakternya lagi ya. Jadi seniman kaligrafi China ya. jadi udah kan dari karakternya yang tuh ada rupanya ada tarik garis. Ada kalian terus maksudnya so Jordan Smith terus. Where your character? I don't see. You come here. Look at this. Rupanya ini karakternya. Oke. Look at this.
malah komen. Ya. Kita mundur ke belakang sedikit. Aku mau tanya, berarti dari tahun berapa udah kayak nih Menggeluti. kerjaan aku nih. Oh, turning point-nya. Sampai aku serius udah, ya. Aku udah di sini nih. Titik poinnya itu. Aku di sini nih. Kayak mana nih? Sebagai apa? Graphic designer atau ilustrator? Sebagai ilustratornya. Sebagai ilustrator. Kalau sebagai ilustrator ya bisa dibilang 2019-2020 lah. Kisaran tahun itu. Momen biar bisa tentuin itu momennya kayak apa, lagi banyak orderan datang terus nih. Oh berarti ini Nah, jalan aku nih. Ini passion Jalan ninja. gue nih. Jalan ninja. nah, Yang kalau itu tentuin kan poinnya. harus kita tarik ke belakang dikit kan. Jangan nanti orang kira nih 1 tahun langsung bisa menggambar, nggak Iya, bisa iya, ini iya. itu kan. Historisnya. Nah, Nah, ini historis nggak dikit gini ya, nih, ini historis nggak kayak dikit. gini. Ceritanya lu, begini ceritanya. 2000 ini Gak gue begini 2000. ceritanya. begini ceritanya. Gimana suruh lah. Terus Jadi 2012, 2011 mungkin bisa dibilang karena ketertarikan terhadap software design ya. 2012 udah mulai rutin pegang 2012. Pegang alat kelamin. Ip. Pegang software ya. Ya, pegang software ya. Nah, langsung belajar sendiri, belajar. Karena kok dulu itu kan konsepnya kayak gini. Apalagi dengan kategori kita masih dalam masa studi atau ya, sekolah. Ya kita yang penting jalani apa yang kita suka, nggak buat rusuh lah dalam tanda kutip kan. Jadi aku menjalani itu, belajar terus. 2015 jumpalah kenal kawan namanya Hidayat Arfan. Abang nih udah punya website namanya dulu arfanisme.com. Itu masa itu kalau kita ketik jasa desain logo Itu nama dia paling atas. Itu yang keluar. ya setelah iklan-iklan dari Google, biasa iklan-iklan Google orang mana tuh? orang Banda Aceh. Itu termasuk orang yang memang membantu aku dalam berkembang. Kerja bareng sama dia dalam kategori desain logo. Masih belajar tuh. Ya kena repet lah sama dia. Nah, basicnya kita nggak fokus di logo kan. Terus lambat laun makin kenal terhadap branding. Belajar branding dan terus kayak 2017 secara nggak langsung aku udah mulai enggak untuk meminta lagi kerjaan sama dia. Kalau emang mulai dia terima oper, sendiri. udah mulai memang kalau bisa aku sendiri gitu. Karena abang ini pun dia punya kehidupan sendiri kan, yang mau diarahin dan pada masa itu abang ini pun bilang kalau emang bisa kamu berkembang terus sendiri. Karena Berarti bisa dibilang dia tuh mentorku ya. secara bisa dibilang langsung, mentor. Senpai lah. Ya betul, senpai. Terus karena dia kan dia jujur gak bilang sama aku pun belum tahu nih arahin ini ke depannya. Bisa jadi nanti 2 tahun ke depan kita nggak lagi kayak gini. Jadi kok harus bisa sendiri bang udah. How to survive. Ya how to survive, belajar. Dengan kategori branding, nonton channel YouTube. Yang curhat lah bang. Otodidak lah, belajar tentang itu. Itu kan gambar memang udah bisa dari SMA kan. Gambar. Pengen terapin ke format digital, kayak mana caranya? Kok orang kayak mudah kali ya? Bentar, berarti awalnya kok dulu manual Manual di kertas. analog berarti. Analog. Dan itu pun dengan kategori kan kita bukan nyari orderan, sebagai kesenangan aja. Oh, saya pikir ini bang. Apa? Kamu pikir apa? Apa kamu pikir? Oh, waktu SMA tuh dia udah apa? Ngegambarnya tuh di software gitu bukan? Belum. Oh. Bagus sekali ya. Kayak langsung enak. Kenapa nggak aku aja? Ya kan? Kok nggak awak ya kan? Saya. Terus prosesnya udah. panjang. Panjang. 2018 itu
nekat lah beli salah satu alat menggambar Sebut aja nggak digital. apa? Sebut aja. Ya mungkin kalau merek terkenalnya Wacom. Yang Nggak cukup yang ya Tahu, tahu. alat hitam tuh. hitam tuh. Aku beli merek yang nggak begitu terkenalnya. Mungkin itu tipe dari Wacom. Ada Wacom Bamboo yang paling murahnya lah. Oh. Aku beli yang merek lain, Huion, versi paling murah, Oh. 300.000. Kalau Wacom keluarin alatnya segini, 7 inci, aku beli yang segini. Yang penting ada dulu, yang penting ada dulu. Untuk memulai. Karena aku berpikir kayak gini, ngapain aku merogoh kocek Terlalu dalam. terlalu dalam dan aku nggak serius di bidang ini. Ya, takutnya bosan. Takutnya bosan. Dan betul, ini pun aku masih belajar. Ya udah beli situ. Alhamdulillah makin maksudnya ya alhamdulillah jelek ya gambarnya di 2018 termasuk kalau ngerjain commission termasuk punya Ground Apparel dulu ada clothing streetwear lokal itu. Sempat naik nama, sekarang vakum. Vakum habis modal. Karena modal nggak dibalikin. Modal nggak dibalikin sama orang. Nah, terus. Jadi Udah kayak itu bawa Makau. padahal Terus? pada masa itu aku nggambar termasuk yang ikan koi itu. Kok kalian tahu? Oh, Ikan koi. tahu. Oh. Kalau aku bilang misalkan itu diulang sekarang, aku nggambarnya cukup 2 jam aja. Oh, itu masih pakai yang itu. Itu pakai itu. Yang Pakai ikan Wacom. koi itu. Ya, masih yang bodoh tuh. Yang kecil tuh. Itu berapa lama dulu? Bisa dibilang aku habisin 4 jam sehari, ada 3 hari mungkin. 12 jam. Mungkin ya. Waktu itu berapa kok dibayar sama Ground Apparel? Lumayan cukup. Sesuai yang diminta. Kan? sesuai Robusta. ya. Dan aku pun Satu gelas porsikan diri Robusta. sendiri. Ya, alhamdulillah kawan-kawan aku banyak yang mau membayar, terserah nominalnya berapa ya. Aku appreciate di Pernah bidang kok itu. ngegambar untuk ini juga clothing Morpin ya? Ya, Morphin itu lebih hebat daripada Ground sebenarnya. Clothing itu. Ada dengar-dengar mau collab sama Ground dulu. Morgron jadi ya? Morpin nama Ground tuh kan. Cuman tiba-tiba Dua-dua gak jelas. Kayak itu nih bang, perusahaannya udah dibeli sama orang Elon Taiwan. Musk. udah diakuisisi. Kalau Taiwan. Oh, saya tahu. Penguasa Taiwan di Taiwan. Kalau yang Oke. sama Morpin itu tuh udah pakai tab tuh. Udah pakai tab. Itu berarti di awal-awal itu kayak brand Hershey, Tours, Ground, Morphin, 3 brand utama tuh. Itu aku masih proses belajar di desain itu sebenarnya. Jadi kalau ya kayak aku pribadi ada beberapa desain yang emang kok kayak gini. Jijik gitu. Sekarang ada baru beberapa jelek. sekarang baru Tapi jelek. ini nggak, kok nge-arsip nggak semua yang kok gambar dari dulu sampai sekarang tuh? Aku ngarsip sebenarnya. Aku jarang mendelete kecuali file yang ada di drive. Tapi kan gini kan sebenarnya kan, ketika kau mengarsip hal-hal yang seperti itu, kau tahu perkembangan kau kan? Ya betul. Kita lihat di situ progres dan prosesnya Ya. kita kan. Aku termasuk yang sering buka lagi postingan aku yang di 2019, 2020. Oh. Termasuk yang sering ngeliat itu walaupun lagi. nanti waktu postingan awal anjing kok bisa kayak gini ya. Pengen delete sebenarnya. sebenarnya, Cuma alhamdulillah aduh kan. ya udahlah Ini kayak itu. punya Gimana sejarah, cara kan? cara apa kita berkembang tuh? Kayak tadi ngomongin apa yang kita gambar-gambar di awal tuh. Makin lama. Cara kita sadar kita ini udah berkembang nih. Step up-nya itu gimana? Oh, Minum apa dia di bawah Air putih. MT ini lagi loh efek. buat grow up ya. Oh, grow up, step up. Step up kejar-kejar. kayaknya nge-step. Ayan. Gimana sih? Kalau untuk proses berkembang lebih ke kita pas ngelakuin sesuatu, terserah bidangnya apa ya. Apapun itu. Pas kita nemuin cara yang baru untuk ngelakuin hal tersebut lebih praktis dan mudah, itu salah satu tanda kita itu udah berkembang. Pas kita lagi ngelakuin. Tapi kalau hal tersebut udah siap, tapi kita lihat lagi gambar yang zaman itu kita jijik, nah itu salah satu tandanya juga. Ya. Lihat kita gambar dulu Berat. kita. Nah, ini 2022 ya. 2022 aku lihat gambarku di 2018. Jijik kan? Berarti aku merasa aku udah berkembang. Gear ngaruh juga ya kan? Gear
Misalnya nih dari webcam ke iPad ke maksud PE lo, maksud Dari 2B ke Apple Pencil. maksud dari ke aduh lo, ngaruh sih kan? Ngaruh ke kategori kayak gini Prestis. bang, kayak misalkan kita mau makuin satu paku ke kayu, pakai batu pun bisa, Bisa. tapi pakai palu itu lebih praktis kerjanya. Ya, betul. Tempo kita pukulnya lebih bagus. Dan kok secara pemasaran pun menggunakan logo Apple tergigit itu kan ada prestisnya di situ kan. Ada prestisnya. Kita punya rasa percaya diri yang lebih dan di situ secara nggak langsung meyakinkan klien jadi ya kan. Ya betul. Oh ini anak ini bukan anak yang main-main nih buat bekerjanya kan gitu kan. Walaupun dia main-main ya kan. Rupanya dia Tapi tidak sebelum- Tapi main-main. hasilnya nggak main-main men. Iya, kita kan main-main misalnya kayak Anda nih. Anjay Anda. Kayak mata Najwa. Misalnya nih kamu nih ya kan. Tua. Kan orang kan orang ngelihatnya nih, ini apa sih kamu ya? Ini menggambar meme. Iya kan? Ya. Padahal padahal itu meme. Aku yakin di Biren nih banyak yang hobinya menggambar, misalnya anak-anak nih. Rame. Cuman nggak tahu cara survive-nya ke depan. Ini berhubungan nih menurut aku ya. Kok kan kemarin ada back to school tuh. Menjadi guru Ya. di Sukma, di tempat kau sekolah SMA dulu. Di situ kan kau mengajarkan tentang ilustrasi juga. Lebih ke Ya maksudnya komposisi. gambaran-gambaran besarnya lah gitu. Enggak ilustrasi aja, tapi lebih ke komposisi desain. Nah di situ kan ada korelasi ya nih yang dibilang Mas Sultan. Banyak nggak anak-anak yang tertarik sama yang ilustrasi gitu. Kalau untuk ini desain ya, ilustrasi part dari desain. Jadi kalau untuk desain itu ada beberapa yang kalian emang tertarik. Coba itulah lingkungan kita ini terkadang pas kita pun SMA dulu, kalau ada kawan yang emang suka sesuatu, yang lain harus ikut dia. Oh, Contoh misalnya. ya inilah. Coba. Kalian bertiga Ah, suka futsal, dari futsal. Aku harus ikut futsal sama kalian. walaupun hanya main futsal. Walaupun hanya main futsal. Lung hana ngutim jak ngopi, mese. Ala lung nak menggambar mendarum. Harus jak. Bahkan Ya karena emang lagi ada ekosistem lingkungan ayo, wah. Waktu SMA. Menansi tak kalau nawak ji. Karena meno lung ngelen na padum-padum ro ya emang nak temayang ji nian ji. Cuma partinya ini nggak sehat. Oh. Toxic Circle-nya nggak mendukung dia untuk Yang seperti ya yang Oh. menggambar, aku menggambar lagi bencong. Itu salah. Pak Maco gitu. Bukan pakai bencong. Gimana cara gambar gitu? Kau sih kayak Gambar Barbie. Misal. oh gambar ke bencong. Padahal bencong nih gambar salon gro. Betul. Ji, make up ya bencong. Make up. Pengalaman aku pas SMA, begitu kita mau kuliah tuh jurusan-jurusan yang ke digital tuh masih kurang minatnya. Pas masa aku masih jurusannya masih jurusan-jurusan yang umum lah. Kalau yang mungkin yang berbasis teknologi lebih ke IT aja kan. Yang Informatika teknologi kalau enggak lebih ya. ke IT. Masih orang masih nggak mau ambil itu. Ya, Kalau pas aku SMA nggak tahu kalau anak SMA sekarang udah lebih luas lagi ya, tahu nggak? sekarang lagi rame-rame ya tuh jurusan seni rupa dan desain. Ya. Besok beli baju PNS lah. ngomong seragam. Sebagai lulusan S1 kita di Aceh di Biren, ada nggak disabilitas PNS? Aku sempat Ada tes. Chẳng phát á. Mà cái ta lư.